Ya. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu dalam pembelajaran sinkron yang pertama untuk mapel saya, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelumnya, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka, kita wiwiti, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada pagi hari ini berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir tepat waktu, bahkan ada yang sudah hadir dari jam 8.00 waktu Indonesia Barat. Ya, artinya kalian memperhatikan jadwal yang sudah saya tentukan, bahkan lebih kasik banget gitu. Disiplin. Ya, ada beberapa hal yang di sini yang akan saya sampaikan, bahwa dalam pembelajaran di tahun ini kita memiliki dua metode, ada yang sinkron dan ada yang asinkron. Di mana beberapa minggu ke belakang kita melakukan pembelajaran yang hanya secara asinkron. Jadi kalian hanya saya beri materi dan materi itu dipelajari. Namun untuk mulai minggu ini kalian akan masuk ke dua metode pembelajaran, yaitu sinkron dan asinkron. Yang sinkron berarti kita ketemu secara langsung. Saya akan sampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan kewirausahaan, bahwa kalian harus mengerti untuk kewirausahaan itu tidak bisa kita lakukan secara teori saja. Jadi bisa saya simpulkan, untuk materi yang saya share itu adalah kepentingannya untuk tes, untuk ujian dan lain sebagainya. Jadi kalian materinya harus pakem sesuai dengan kurikulum yang ada di satuan pendidikan. Namun untuk prakteknya saya tidak bisa mengikuti kurikulum tersebut karena terlalu berat, dan yang kedua kita sedang berada dalam masa pandemi. Sehingga tidak mungkin, contoh ada yang materi tentang produksi massal. Lah bagaimana kita mau melakukan produksi massal wong kita saja tidak pernah bertemu secara langsung, dan alat produksi yang mau dipakai itu nanti seperti apa juga mungkin kita belum mampu. Oleh karena itu nanti secara praktek kita akan bermain di luar materi atau di luar kurikulum. Yang penting kalian nanti menjadi seorang wirausahawan. Itu harapan saya seperti itu. Jadi kembali lagi saya ulangi, materi yang saya share adalah kepentingannya nanti untuk kalian tes, untuk uji kompetensi. Tetapi untuk praktek nanti bisa jadi itu di luar materi yang sudah saya sampaikan. Kira-kira itu ya, poin pertama bisa dipahami ya. Insya Allah bisa. Oleh karena itu kemarin saya membuat semacam kuesioner yang kaitannya dengan minat kalian dalam bidang wirausaha. Di situ ada pilihan, kalau tidak salah saya cantumkan itu sudah punya usaha atau baru berencana. Namun ternyata kebanyakan adalah pilihan yang kedua, yaitu mereka baru merencanakan. Namun demikian menurut saya itu tidak apa-apa, karena kalian berarti sudah ada gambaran bagaimana sih saya nanti kalau berwirausaha. Ini akan saya sedikit tampilkan ya, tampilkan yang sudah kalian isi kemarin. Sebentar. Loh, Selvia presentasi ini. Gimana Mbak Selvia? Oh, kepencet ya? Oke, akan saya presentasikan.
terlihat apa tidak tulisan yang saya presentasikan? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan. Ini saya ambil beberapa contoh saja yang sudah mengumpulkan, yang sudah mengisi. Berarti yang belum ini lebih banyak ini. Yang sudah ini baru sedikit, yang belum lebih banyak. Contoh ini dari salah satu siswa di TKJ 1. Ini baru merencanakan dia ingin membuka usaha yaitu all shop. Jadi bidangnya apa? Perdagangan. Dia menulisnya seperti itu. Lalu usaha yang akan saya rencanakan, usaha menjual berbagai macam produk seperti busana, berbagai macam kosmetik dan make up. Lalu yang akan didapat itu kisaran 500 sampai 1 juta. Itu contohnya. Jadi yang ini, yang usahanya adalah baru merencanakan, saya minta untuk segera direalisasikan. Kenapa saya meminta seperti itu? Karena kalau tidak seperti itu, kalian pasti tidak akan memulai. Kalian akan menunda-nunda terus. Siapa tahu itu akan menjadi salah satu jalan rezeki kalian. Tapi kalau itu tidak dicoba, ya tidak mungkin berhasil. Pilihannya gagal. Tapi kalau kamu mencoba, pilihannya ya bisa gagal, bisa berhasil. Tapi ada opsi berhasil. Lalu berikutnya, yang akan saya tampilkan ini yang sudah contohnya. Ini ada salah satu anak di 12 TKJ 2. Dia memiliki usaha yaitu One Photography dan One Design. Jadi sekalian promo juga ini mungkin yang memiliki usaha ini, monggo yang mau desain, mau foto, silakan hubungi One Photography. Itu bidang usaha adalah fotografi dan desain grafis. Untuk fotografi saya berada di bidang foto model itu. Ternyata dia sudah motret, foto model juga, dan produk. Untuk desain grafis saya menerima jasa desain logo dan pembuatan katalog. Ini yang didapat itu kisaran 100 sampai 500 ribu. Itu cukup lumayan menurut saya bagi seorang pelajar. Ada juga yang tidak malu untuk berjualan pop ice. Itu saya salut, saya acungi jempol karena berjualan apapun itu yang penting halal. Bahkan di sini ada yang bermain dengan game. Mana ya? Ada yang saya sudah baca itu game online. Ada yang game online. Nah ini, dari siswa kelas 12 TKJ 1, jual beli akun game online. Bidang usaha jasa, menjadi admin atau perantara antara penjual dan pembeli. Penghasilannya berapa? Di atas 1 juta. Itu kan berarti ada peluang di situ yang saya sendiri itu tidak tahu. Berarti artinya apa? Kalian itu adalah generasi-generasi muda yang hebat, yang akan berinovasi jauh lebih hebat dari yang saya tahu. Buktinya itu ada jual beli akun, saya tidak membidangi sama sekali itu. Ternyata ada dan penghasilannya di atas 1 juta. Tuh, lalu contoh lagi dari TKJ 3. Dari TKJ 3 ada yang merencanakan konveksi ini. Ini luar biasa, berarti dia akan mengeluarkan modal yang cukup banyak mungkin. Bisnis konvensi adalah sebuah usaha produksi pakaian yang dibuat dengan massal. Jika diartikan spesifik bla 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 ini, monggo direncanakan. Ini apakah sebuah rencana khayalan atau rencana nyata? Dibilang nyata ketika kamu melakukan. Dibilang khayalan berarti ketika kamu hanya nulis saja tetapi tidak melakukan action. Itulah beberapa contoh. Ada yang usaha ini. Usaha kok talik kur we. Jarang-jarang itu baru pernah melihat juga ini. Macam-macam tas yaitu tas ransel, tas lempang, tas jinjing, dompet. Ini usaha talik kur itu seperti apa juga saya belum ada gambaran. Tetapi ternyata ada yang melaksanakan dan ini sudah berjalan. Penghasilannya itu 500 sampai dengan 1 juta. Ya, itu sedikit gambaran tentang bahwa saya ingin lebih
memotivasi kalian untuk melakukan sebuah usaha. Untuk materi kepentingannya adalah di pencapaian di kompetensi. Tetapi nanti di prakteknya saya ingin kalian eksplor lebih jauh. Yang penting itu menghasilkan profit, menghasilkan untung. Catatan dari saya yang penting halal, hanya itu saja. Tidak harus usahanya kayak apa, yang penting halal, tidak melanggar aturan agamamu. Tuh. Jadi kalau sampai misalnya saya usaha Pak, tapi judi, ya usaha sih pada baik, tapi judi, tapi togel misalnya, kamu bilang itu sebuah usaha, ya benar usaha, tapi tidak masuk dalam konsep kewirausahaan. Karena kalau gambling itu hanya sifatnya memilih untung-untungan itu. Tetapi kalau usaha itu direncanakan. Itu. Jadi sementara dari saya itu, jadi materi yang saya share, kamu nggak usah terlalu sepaneng dengan itu, karena memang itu secara kurikulum kita harus menyampaikan materi tentang produksi massal. Namun secara kenyataan, realitas, kita tidak bisa mempraktekkan produksi massal. Jadi secara teori kamu harus tahu itu apa produksi massal dan lain sebagainya dengan cara kamu membaca. Lalu usaha yang akan kita lakukan apa? Ayo kita berinovasi sesuai dengan kapasitas atau kemampuan kalian masing-masing. Itu. Jadi saya rasa itu dulu untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa daftar hadir, saya share ulang ini daftar hadirnya, monggo untuk diisi, dibuka di kolom pesan, untuk diisi sebagai bukti bahwa kalian hadir dalam pembelajaran sinkron. Lalu untuk materi sudah saya share di Google Classroom. Lalu di situ juga ada isian, kamu hadir di sinkron atau hanya di asinkron saja, juga silakan diklik, jujur sesuai dengan apa yang sudah kamu lakukan. Lalu di luar mapel kewirausahaan, saya mengingatkan untuk seluruh kelas 12 TKJ bahwa ada instruksi dari kurikulum untuk mengumpulkan fotokopi KK. Jadi yang nantinya adalah sebagai bahan perbandingan data mungkin yang akan dibuat sebagai data untuk ijazah, kalau tidak salah seperti itu, sebagai sumber data untuk ijazah. Oleh karena itu segera maksimal dikumpulkan hari Selasa oleh wali kelas. Oleh karena itu, kalian harus mengumpulkan sebelum hari Selasa. Kalau khusus saya yang di 12 TKJ 3, saya minta untuk mengumpulkan hari Senin ke saya lewat pengurus kelas. Seperti itu. Jadi sementara itu dulu dari saya. Silahkan apabila ada pertanyaan, saya buka sesi pertanyaan. Siap, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya. 15 menit kita ketemu, walaupun secara singkat, tapi saya ingin kalian benar-benar memulai usaha yang sudah kamu rencanakan. Yang belum mengumpulkan tugasnya, silahkan segera dikumpulkan, karena itu baru separuh itu. Hanya mengumpulkan rencana saja kalian belum komplit 100%. Ya. Jadi yang sudah ada monggo diteruskan usahanya, yang belum silakan dimulai dari sekarang. Kalian harus berani capek, berani wani kesel lah, wani perih saat kalian di usia muda. Jangan sampai nanti kalian baru memulai itu di usia tua, bahkan wis duwe anak akeh misalnya, wis duwe bojo, tapi kok nembe uji coba nang usaha. Akhirnya yang terjadi adalah ya hal yang tidak kita inginkan lah. Kalian bisa baca sendiri mungkin di sekitar kalian. Membaca itu tidak harus di buku, mungkin di sekitar kalian juga bisa dibaca, bisa dipelajari bagaimana tetanggamu yang sukses, bagaimana tetanggamu yang mungkin
kurang sukses, itu tidak usah dirasani, tapi kalian pelajari untuk seperti yang sukses atau untuk tidak seperti yang gagal. Saya rasa itu dulu dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk 1 menit terakhir ini saya minta kalian membuka video, kameranya dibuka semua. Saya akan absen secara manual lewat Google Meet ini karena saya rekam, jadi nanti saya bisa lihat satu persatu. Silakan dibuka dulu kameranya. Buka gue. Ya, Dimas ini sudah masuk, Sasi, Rizky Adi, Agi Turonan malah ke orang Bapak, Fajar Miatni, Listiani, Ari Kurniawan, Selvia, atau Gina Selamat, juga Imam, ya Ola masuk, Muflihah, Listiani, ya semuanya nanti yang jelas terekam oleh Google Meet secara otomatis. Ya, terima kasih semuanya yang sudah hadir pada pertemuan pagi hari ini. Semoga selalu diparingi sehat. Salam untuk keluarga dan semoga keluarga juga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun lah dalam beraktivitas. Semoga COVID segera berlalu. Itu saja dari saya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubar lur.